Bisa teman-teman lihat di aplikasi ini saya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000 dengan tanggal jatuh temponya tanggal 8 bulan 8 2022. Nah, itu artinya tinggal 3 hari lagi teman-teman. Di sini saya berniat untuk melakukan aksi galbay karena status di aplikasi ini pembayaran segera. Nah, jadi silakan teman-teman simak ya, jika ingin pengajuan teman-teman bisa di ACC. Karena untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang masih bersifat ilegal. Nah, jadi teman-teman bisa kalian simak, jika mau digalbay silahkan nanti teman-teman galbaykan saja ya. Dan saya doakan semoga setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik teman-teman semua, bertemu kembali di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana memberikan informasi-informasi seputar aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan saya sapa terlebih dahulu, bagaimana kabar pengajuan teman-teman hari ini? Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman masih saja autol, video ini cocok sekali bagi teman-teman. Karena seperti biasa di sini saya akan memberikan informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan mohon terus dukungannya ya dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan untuk updatean video-video berikutnya yang saya upload. Dan semoga juga dengan kebaikan teman-teman bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan meskipun tidak banyak, semoga bisa sedikit membantu ya teman-teman. Nah baik teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini ya saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih bersifat ilegal. Nah, namun ada beberapa edukasi ataupun beberapa tahap-tahap yang harus teman-teman perhatikan. Di antaranya di sini teman-teman harus memperhatikan terlebih dahulu data-data kalian, dan kemudian untuk di poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan juga untuk bagian yang ketiga di sini teman-teman jangan sampai terburu-buru dalam melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah baik teman-teman, bagi kalian yang masih awam, kalian harus memperhatikan ya terlebih dahulu poin-poin yang saya berikan ini. Nah pertama tadi teman-teman harus mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Jadi maksudnya di sini, jika teman-teman melakukan pengajuan di aplikasi pinjaman online yang ilegal, namun data-data kalian real, maka saya sarankan kalian gantilah dengan data-data yang fake. Sebab jika teman-teman menggunakan data-data yang real, maka nanti yang ada data-data kalian itu akan disalahgunakan ataupun data-data kalian itu disebarluaskan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal. Nah jadi saya sangat menyarankan teman-teman gantilah semuanya dengan data-data yang fake ya, seperti di bagian kontak, penyimpanan, ruang memori, pesan ataupun kotak masuk. Harap kalian amankan terlebih dahulu ya. Nah kemudian untuk di poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jika tadinya data-data teman-teman itu fresh ataupun data-data kalian itu belum pernah melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka teman-teman saya sangat menyarankan ya kalian ajukanlah terlebih dahulu di aplikasi pinjaman online yang OJK ataupun berizin di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, seperti aplikasi Danamu, Investri, EasyCash, Kredit Pintar. Karena beberapa aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah berlisensi di OJK teman-teman, dan memberikan pinjaman ke nasabah-nasabahnya. Ingat teman-teman harus perhatikan, dikarenakan seperti ini teman-teman,
Jika nantinya ya teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK dan teman-teman itu tidak pernah melakukan peminjaman, mau berapa kali pun ya teman-teman itu meminjam di aplikasi yang ilegal, dan mau seberapa banyak juga aplikasi yang sudah teman-teman coba, namun jika teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK, nah maka nanti data-data kalian itu akan ditolak mentah-mentah oleh pihak aplikasi pinjol ilegal. Nah, jadi harap teman-teman perhatikan ya, jangan sampai teman-teman tidak memiliki rawatan di OJK. Dikarenakan seperti ini teman-teman, jika nantinya pihak aplikasi pinjaman online ilegal melihat data-data kita baik ataupun memiliki rawatan di OJK, nah maka nanti akan diproses dengan mudah dan juga cepat. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan kemudian untuk poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai terburu-buru dalam melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Nah, jadi maksudnya begini teman-teman, sekarang banyak sekali platform pinjaman online ilegal ya yang menawarkan limit pinjaman tinggi. Bisa 5 juta, 10 juta hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, jika teman-teman melihat tampilan seperti itu, saya sangat menyarankan kalian jangan sampai gerusa-gerusuh ataupun terburu-buru dalam melakukan peminjaman. Kalian lihat ataupun kondisikan terlebih dahulu data-data kalian apakah aman ataukah tidak. Nah, jika teman-teman data-datanya belum dirasa aman, maka saya sangat menyarankan jangan pernah teman-teman mencoba melakukan peminjaman. Aplikasi pinjaman online ilegal adalah aplikasi yang sangat beresiko tinggi jika kita tidak tahu bagaimana cara-caranya. Kita harus tahu bagaimana sistem bermain di aplikasi pinjol ilegal ya. Karena begini teman-teman, kebanyakan untuk di aplikasi pinjol yang ilegal, setelah nanti kita di ACC, biasanya kita itu hanya mendapatkan jumlah pinjaman sebesar Rp600.000, serta tenornya pun hanya diberikan selama 7 hari. Nah, oleh sebab itu harap teman-teman diperhatikan dan dikondisikan sebaik mungkin ya. Nah, itulah tadi beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang saya berikan bertujuan ya teman-teman. Karena banyak sekali dari saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair. Namun mereka tidak tahu bagaimana cara-caranya hingga sampai terlilit hutang puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Dikarenakan bunganya yang berkali-kali lipat hingga sampai data-datanya disebarluaskan ataupun disalahgunakan oleh pihak DC dalam aplikasi ilegal tersebut. Nah, oleh sebab itu sampai akhirnya pihak peminjam stres hingga sampai ada yang bunuh diri, membakar rumah ataupun kabur dari rumah. Nah, oleh sebab itu teman-teman kita harus lebih pintar, jangan sampai lagi terjadi hal-hal seperti itu ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu. Sangat disayangkan teman-teman, dan marilah ya kita harus lebih pintar lagi dalam memilih pinjaman online mana yang dapat kita pinjam. Namun data-data kita aman, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika nanti sudah di ACC, jika mau digalbay teman-teman dipersilakan ya. Karena untuk di halaman resmi dari Kominfo pun sendiri sudah mengatakan sejak tahun 2018 bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu silakan nanti teman-teman galbaykan saja ya. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Jadi di sini untuk di aplikasi ya yang akan saya rekomendasikan pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang bernama Aman Cair. Ini teman-teman aplikasinya. Nah, untuk aplikasi Aman Cair ini sudah tersedia di Google Play Store. Nah, di sini teman-teman bisa membukanya di Google Play Store karena sudah tersedia ya. Dan tadi sudah saya jelaskan di awal video bahwa aplikasi ini status legalitasnya masih ilegal. Jadi mau digalbay silahkan teman-teman nanti galbaykan saja ya. Namun teman-teman semua itu kembali lagi ke pribadi teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman, baik itu berbentuk barang maupun berbentuk uang, ya saya kembalikan. Nah, oke teman-teman, sekarang kita langsung melihat terlebih dahulu untuk izin akses aplikasi ini ya, mengakses apa-apa saja pada smartphone kita. Dikarenakan masih bersifat ilegal, jadi teman-teman harus mengkondisikannya terlebih dahulu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Untuk di aplikasi ini mengakses perizinan ke kamera, kontak, penyimpanan, lokasi, dan telepon. Di sini teman-teman saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua agar selalu mengkondisikan seluruh data-data kalian. Saya kasih contoh di sini untuk di bagian kontak, teman-teman ubah saja 2 digit nomor ataupun 3 digit nomor yang ada di belakangnya. Dan kemudian untuk di bagian penyimpanan,
dikarenakan aplikasi ini mengakses ke ruang memori. Jadi harap diamankan ya jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Harap kalian amankan terlebih dahulu dan kemudian nanti teman-teman hapus semua. Setelah itu kalian buka Google dan kemudian kalian download semua foto sebanyak mungkin. Dan kemudian kalian salin ataupun download ya ke album ataupun galeri kalian. Nah, kemudian untuk di bagian telepon nanti teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Karena cara-cara tersebut untuk mengatasi ataupun meminimalisir agar nantinya tidak terjadi penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, baiklah. Sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya ya, dan di sini saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara-cara ataupun proses-proses dalam aplikasi pinjaman online aman cair ini. Nah, bisa teman-teman lihat seperti inilah tampilan dari aplikasi aman cair. Dengan limit pinjaman yang diberikan bagi pengguna baru sebesar 1 juta rupiah. Dengan tenor yang diberikan 91 sampai 180 hari. Dengan syarat yang diperlukan hanya KTP. Kemudian bunga minimalnya 0,5% ya teman-teman. Nah, namun sebelum ke langkah berikutnya sedikit saya kasih info ya teman-teman. Seperti poin yang ketiga tadi, kalian jangan sampai terburu-buru. Ingat, setelah nanti kalian di ACC hanya berhasil mendapatkan jumlah pinjaman biasanya Rp600.000. Serta tenornya pun hanya selama 7 hari. Nah, jadi harap teman-teman dikondisikan sebaik mungkin. Jangan sampai terburu-buru. Kalian lihat terlebih dahulu data-data kalian apakah aman ataukah tidak. Jadi begitu teman-teman. Nah, untuk bisa melihat informasi berikutnya, teman-teman bisa klik saja dapatkan uang segera. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat ya, ada beberapa informasi ataupun beberapa tahap-tahap yang harus kita selesaikan. Di antaranya ada informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan juga di sini ada informasi akun bank. Nah, untuk di langkah informasi identitas ini kita disuruh mengupload foto KTP bagian depan serta identifikasi wajah. Nah, di sini teman-teman usahakan ya, pada saat kalian mengupload foto KTP bagian depan ataupun identifikasi wajah, jangan sampai pencahayaan mengganggu wajah kalian. Jangan sampai blur ataupun pecah, dikarenakan jika nantinya teman-teman berhasil dengan mengupload dengan benar, maka nanti akan secara otomatis nama sesuai KTP, nomor KTP itu akan otomatis terisi teman-teman. Nah, untuk di langkah bagian agama, pendidikan, dan status pernikahan, teman-teman juga tinggal sesuaikan saja dengan di KTP kalian ya. Nah, jika sudah teman-teman bisa klik saja lanjut. Nah, maka di langkah berikutnya kita disuruh mengisi 2 informasi kontak darurat dan usahakan teman-teman kedua nomor ini harus aktif, dan di sini kalian bisa ya bekerja sama dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Dan juga teman-teman pada saat nanti telepon oleh pihak aplikasi ini, teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian. Jadi seperti itu, dan usahakan bagi kalian yang sudah bersuami istri, untuk di hubungan yang pertama nanti kalian isilah yang pasangan, agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi, dan juga pihak aplikasi ini akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jika sudah teman-teman bisa klik saja lanjut. Di langkah berikutnya di sini ada informasi tambahan teman-teman. Untuk di bagian alasan pinjaman, teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan ya yang akan kalian pinjam dalam aplikasi ini. Nah, untuk di bagian pekerjaan, teman-teman juga tinggal sesuaikan saja. Namun di sini bagi teman-teman yang statusnya masih pelajar ataupun masih pengangguran, kalian tidak usah khawatir, kalian bisa isi karyawan swasta. Nah, kemudian di sini untuk di bagian nama perusahaan, teman-teman tinggal sesuaikan saja. Untuk di penghasilan per bulan, bisa teman-teman lihat di sini saya isi 5 juta rupiah. Nah, di sini teman-teman kalian bisa isi saja sesuai dengan UMK pendapatan daerah teman-teman ya. Nah, untuk di pengisian alamat pekerjaan juga teman-teman sesuaikan saja berdasarkan dengan alamat di mana kalian bekerja. Nah, sekedar info ya teman-teman, bagi kalian yang tidak memiliki pekerjaan ataupun mahasiswa, kalian bisa mencari saja data-data pekerjaan ataupun data-data perusahaan di Google, itu banyak sekali. Nah, tinggal nanti teman-teman sesuaikan saja dan cocokkan saja dengan alamat terdekat kalian sesuai dengan KTP. Nah, jika sudah teman-teman bisa klik saja lanjut.
Nah, maka nanti di langkah terakhir ada informasi akun bank ya. Nah, jadi tinggal teman-teman sesuaikan saja, jangan sampai teman-teman meminjam akun bank orang lain ya. Dikarenakan untuk di aplikasi ini tidak bisa memakai nomor rekening orang lain. Dan usahakan akun bank harus aktif ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jika nantinya teman-teman sudah mengisi semua tahap-tahap ataupun semua informasi-informasi yang diberikan oleh pihak aplikasi ini, jika teman-teman berniat melakukan peminjaman, teman-teman bisa klik saja mulai pinjam ya. Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan untuk di proses berikutnya, tinggal nanti teman-teman ikuti saja arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Dan biasanya teman-teman dalam proses peninjauan data membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Dan pastikan smartphone dalam keadaan aktif, karena nanti akan ditelepon oleh pihak aplikasi ini jika data-data kalian itu akurat. Jadi seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja teman-teman ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa membantu keuangan teman-teman dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.